Pernah nggak sih H-1 Lebaran, grup WhatsApp keluarga itu tiba-tiba jadi lebih tegang dari final Piala Dunia? Yap, itu dia, momen klasik tiap tahun. Sebagian keluarga udah siap-siap motong opor ayam, sebagian lagi masih deg-degan nungguin sidang isbat. Lebaran jadi kayak kuis dadakan kan? Aneh aja gitu rasanya, kok bisa sih kita satu negara tapi hari rayanya bisa beda? Dan ini yang sering kita lupa. Masalah ini tuh bukan sekadar soal logistik atau nentuin tanggal merah. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kebersamaan. Soal nikmatnya dengar takbiran bareng-bareng serentak. Sholat Id di pagi yang sama. Perbedaan ini, jujur aja ya, sedikit banyak menggerus rasa persatuan kita sebagai umat. Oke, sekarang ayo kita coba bedah akar masalahnya. Kenapa sih di zaman yang udah secanggih ini, nentuin satu tanggal aja bisa beda-beda pendapat? Ternyata kuncinya ada di satu hal ini nih. Nah, ini dia biang keladinya. Hilal, si bulan sabit super tipis yang jadi penanda masuknya bulan baru. Masalahnya, melihat si hilal ini tuh ternyata nggak segampang yang kita kira. Dan dari sinilah semua perdebatan besar itu dimulai. Jadi gini, intinya ada dua mazhab besar. Coba bayangin ya, kubu pertama kita sebut aja tim lokal. Mereka punya prinsip kalau hilal kelihatan di langit Indonesia, yaitu cuma berlaku buat Indonesia aja, titik. Nah, kubu kedua, tim global. Pandangannya beda banget. Kalau ada satu aja orang di belahan dunia manapun yang lihat hilal, itu artinya bulan baru udah dimulai buat semua muslim di seluruh dunia. Satu untuk semua. Nah, dari perdebatan panjang inilah lahir sebuah gagasan yang super ambisius. Sebuah mimpi besar untuk menyatukan semua umat Islam di bawah satu kalender yang sama. Inilah yang disebut Kalender Hijriah Global Tunggal, atau kita singkat aja KHGT. Misinya sederhana, tapi wow, kuat banget. Satu hari, satu tanggal. Coba deh kamu bayangin, nggak ada lagi drama beda lebaran. Muslim di Jakarta, di London, di New York, semua mulai puasa dan merayakan Idul Fitri di hari yang sama persis. Keren banget kan? Nah, ide sebesar ini tentu bukan cuma angan-angan kosong. Gagasan KHJT ini dibangun di atas fondasi yang kokoh banget. Ada dua pilar utama yang jadi penopangnya. Nah, ini yang menarik. Pilar pertamanya itu dari sisi agama, dalil-dalil syar'i. Dan pilar keduanya, sains modern, astronomi. Jadi, ini adalah perpaduan yang cantik antara iman dan ilmu pengetahuan. Coba kita bedah satu persatu ya. Oke, dari sisi agama, argumennya gini. Di dalam Al-Quran ada frasa linnas, yang artinya untuk seluruh manusia. Nah, para ahli menafsirkan ini sebagai isyarat kalau penunjuk waktu dalam Islam itu sifatnya universal, alias global, bukan cuma buat satu daerah atau satu negara aja. Jadi, kalau ada satu penanda waktu, yaitu berlaku buat semua orang, dimanapun mereka tinggal. Oke, pilar agamanya cukup jelas ya. Sekarang kita pindah ke pilar kedua, yaitu sains. Pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan nentuin sebuah hilal itu sah untuk dilihat secara global? Pasti ada standarnya dong? Jawabannya ada dan ini spesifik banget. Para astronom dunia di Kongres Turki tahun 2016 itu udah sepakat soal dua angka kunci. Pertama, jarak sudut antara bulan dan matahari minimal 8 derajat. Kedua, ketinggian hilal di atas ufuk minimal 5 derajat. Gampangnya gini, kalau dua syarat ini udah terpenuhi dimanapun di muka bumi, secara ilmiah, bulan baru bisa dimulai untuk seluruh dunia. Tapi tunggu dulu. Biar adil nih, penting juga kita tahu kalau model kalender global ini bukan satu-satunya calon juara. Ada beberapa pemikiran lain yang juga mencoba untuk menyelesaikan masalah yang sama. Coba kita lihat tabel ini bareng-bareng. Yang pertama, model Kongres Turki alias KHGT yang kita bahas dari tadi. Prinsipnya satu, kriteria global, cakupannya seluruh dunia. Terus yang kedua, ada modelnya Muhammad Ilyas. Ini basisnya zonal, jadi dunia dibagi-bagi per zona. Akibatnya, ya bisa beda tanggal antar benua. Nah, yang terakhir, modelnya Jamaluddin. Ini yang paling unik. Dia murni pakai hitungan matematis. Nggak peduli hilalnya kelihatan apa enggak. Nah, masing-masing model ini ada plus minusnya. Nggak ada yang sempurna.
Model global mungkin bikin kita yang di timur harus nunggu kabar dari teman-teman di barat. Model zonal ya sama aja, masih ada potensi beda tanggal. Kalau model yang matematis murni, konsepnya mungkin agak ribet dan kurang terasa gitu buat orang awam. Idenya keren, modelnya ada, sainsnya mendukung, tapi kok sampai sekarang belum kejadian juga ya? Nah, disinilah kita berhadapan sama realita di lapangan. Jalan menuju persatuan kalender ini ternyata banyak tikungannya. Setidaknya ada 3 tantangan besar. Pertama, tantangan fikih. Perbedaan pandangan ulama soal lokal versus global ini udah mengakar ratusan tahun. Kedua, politik. Ini butuh kesepakatan antar negara-negara muslim. Dan kita semua tahu kan, menyatukan urusan politik itu, ya gitu deh. Nah, yang ketiga, dan ini mungkin yang paling berat, adalah tantangan sosial. Mengubah tradisi yang udah jadi kebiasaan di masyarakat itu butuh edukasi dan waktu yang panjang banget. Tapi bukan berarti ini mustahil. Harapan itu selalu ada. Teknologi astronomi sekarang makin canggih, hitungan makin presisi. Dan yang terpenting, dorongan untuk bersatu itu makin hari makin kuat, terutama dari saudara-saudara kita yang jadi minoritas di Eropa atau Amerika. Buat mereka punya satu kalender yang pasti, itu penting banget. Jadi, kita kembali ke pertanyaan utamanya. Menyatukan kalender umat Islam sedunia dalam satu hari dan satu tanggal yang sama. Apakah ini cuma akan jadi mimpi indah selamanya? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah masa depan yang pasti akan datang, cuma tinggal menunggu waktu yang tepat? Gimana menurut kamu? Coba deh, aku pengen dengar pendapatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di Hajriah Fajar Channel. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة